Di suatu petang yang tenang, ditampilkan di sebuah jembatan layang, tiba-tiba mengalami cuaca buruk yaitu kabut tebal. Semua berkendara dengan sabar dan perlahan demi menghindari kecelakaan, kecuali seorang pria influencer konyol yang sedang menerima tantangan untuk kebut-kebutan sampai berakhir dengan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu dusta memang awalnya terdengar indah, tapi menyembunyikan kebusukan di baliknya. Sebaliknya, kejujuran mungkin awalnya terdengar menyakitkan, tapi di baliknya kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini seru dan menegangkan berjudul Talcul Pelujek, ya pokoknya itulah, yang mana dalam bahasa NKRI-nya kurang lebih artinya melarikan diri Project Senyap. Sebuah film yang rilis di tahun lalu yang disutradarai serta dibintangi oleh para aktor dan aktris yang sudah pasti kalian kenal jika berdomisili di negara Blackpink sana. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, saya yakin kalian sudah menyiapkan kopi dan mari ceritanya kita lanjuti. Film dimulai dengan ditampilkannya sebuah laboratorium rahasia pemerintah di mana para ilmuwan melakukan serangkaian eksperimen mengerikan pada hewan dengan harapan dapat digunakan sebagai pasukan. Adegan kemudian berpindah menampilkan suasana rapat di gedung Departemen Pertahanan di mana semua berdebat tentang keselamatan rakyat versus kepentingan politik. Pada akhirnya rapat selesai tanpa keputusan akibat keraguan. Namun salah seorang staf istana Hun Baik memuji dan memberikan uang kepada Wakil Direktur Keamanan sekaligus tim ses Jung atas upaya selama ini memberikan dukungan dalam kampanye Hun Baik yang mencalonkan diri sebagai presiden. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan Jung yang sedang berada di rumah membantu putri semata wayangnya, Kyung Min, mengepak barang-barang karena akan berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan. Terlihat Kyung Min membawa buku cerita terakhir yang ditulis mendiang sang ibu, dan ini membuat Jung marah karena tidak perlu. Pertengkaran pun terjadi yang mana Kyung Min mengungkapkan bahwa buku tersebut hanya ada satu dan menganggap Jung tidak berhak menentukan kepentingannya. Saat petang, Jung mengantar Kyung Min ke bandara dan mereka sempat singgah di SPBU untuk mengisi bensin. Saat menyerahkan kartu kredit, Jung diminta membayar menggunakan uang tunai dengan alasan mesin geseknya sedang bermasalah. Curiga, Jung pun melirik kunci serbaguna yang tergantung di pinggang si petugas bernama Jo Park. Jung menduga bahwa Jo hanyalah supir truk yang menyamar menjadi petugas sehingga memutuskan untuk tidak membayar. Sementara itu di bandara ditampilkan seorang gadis yang berprofesi sebagai pegolf bernama Yura bersama dengan manajernya Miran. Diketahui bahwa keduanya hendak mengikuti kejuaraan golf internasional di Amerika tapi ditolak karena paspor Yura sudah kadaluarsa. Di tengah pertengkaran karena kekesalan, seorang wanita tua bernama Sun Ok menghampiri mengira Yura adalah sepupunya. Segera terungkap bahwa wanita itu menderita demensia yang dikonfirmasi oleh sang suami, Byung Hak. Sun Ok bahkan terkejut ketika Byung Hak mengaku sebagai suami sehingga pergi tanpa melihat ke kanan dan ke kiri. Beberapa waktu kemudian, ketiga kelompok ini ditampilkan berada di jembatan. Jung bersama Kyung Min, Yura bersama Miran, dan Sun Ok bersama Byung Hak. Kabut tebal menyelimuti jembatan, sehingga semuanya berkendara dengan sangat hati-hati, kecuali satu orang streamer kondang yang tentunya bukan Bang Windah dengan mobil mirip Bumblebee. Pria itu melesat kencang, menghindari mobil-mobil dengan manuver gila, sampai akhirnya nyaris celaka. Namun ketika merasa sudah lega, barulah kecelakaan yang sebenarnya terjadi.
Sementara itu, Joe dimarahi habis-habisan oleh pemilik SPBU karena setorannya kurang. Ya, ternyata Joe sebenarnya hanya pengemudi truk yang dititipkan SPBU, jadi mau tidak mau dia harus bertanggung jawab untuk mencari Jung yang sebelumnya tidak membayar. Di saat yang sama, lewat radio dia mendengarkan kecelakaan beruntun yang terjadi di jembatan dan mengira Jung ada di sana, sehingga segera mendatangi bersama anjing kesayangan Jody. Kembali ke jembatan, Jung dan Kyung Min ternyata selamat menyaksikan seluruh kekacauan di sekitar salah satu mobil misterius yang sepertinya membawa sesuatu melaju dengan aman, sayangnya tidak dengan mobil yang mengikuti di belakang, yang mana bannya terlilit rantai sehingga kehilangan kendali. Tak lama berselang, kemalangan juga menimpa Jung akibat ban yang bergerak liar mengenai mobilnya. Mobil misterius yang seperti kandang pun berhenti di saat yang tepat sehingga berhasil menghindari kecelakaan. Lalu sementara seorang prajurit memeriksa bawaannya untuk memastikan semuanya baik-baik saja, Kyung Min berpikir bahwa mereka harus menolong orang-orang yang membutuhkan. Namun Jung tidak langsung menuruti karena berpikir peristiwa ini akan muncul di headline berita besok. Jadi dia segera mengabarkan Hun Baek untuk segera bertindak agar mendapatkan atensi masyarakat. Kemudian Jung turun untuk menyelidiki dengan mendekati para prajurit yang sudah menyelamatkan seorang pria yang berada di dalam mobil terbalik bernama Yang. Terungkap bahwa pria itu satu kelompok dengan prajurit. Dia terus menyebutkan tentang anjing, memaksa prajurit untuk bertindak. Para prajurit pun segera memeriksa dan ternyata menemukan pintu mobil kandang telah terbuka dan menemukan salah satu rekan mereka berlumuran darah. Di saat yang sama, Jung baik hati mengajak Yang untuk beristirahat di mobilnya, dan selain itu Jung juga berniat menggunakan ponsel untuk meminta bantuan. Namun sangat mengejutkan, sinyal tiba-tiba menghilang dan hal yang sama juga dialami oleh para korban lainnya. Ini dikarenakan secara diam-diam salah satu tentara berpangkat kapten memerintahkan anak buahnya untuk mengacaukan sinyal. Sangat mengejutkan, ternyata tidak hanya sinyal yang menghilang, tapi Kyung Min juga. Ditampilkan saat ini Kyung Min sedang mengikuti suara misterius sampai akhirnya menemukan seekor anjing besar dan menyeramkan dengan kode E9 yang terpampang di pakaiannya. Anjing itu terlihat sedang menyakiti diri sendiri hingga berdarah. Kyung Min mencoba menawarkan makanan dengan maksud menenangkan. Pada saat yang sama, Jung datang dan akhirnya anjing berkode E9 pun pergi. Dari laporan para tentara, diketahui bahwa yang mereka bawa di dalam mobil kandang adalah sekelompok anjing yang kini telah melarikan diri, sehingga mengharuskan Yang untuk mengaktifkan program pengendali, yang kemudian segera melakukannya, sembari mendengar kabar bahwa helikopter akan datang. Ini juga terdengar oleh Jung dan membuatnya mengaku sebagai wakil direktur keamanan istana, serta bertanya-tanya tentang izin terbang saat kabut dan tentang sinyal ponsel. Namun, para tentara tidak menjawab dan meminta Jung tidak ikut campur. Tentu Jung semakin curiga, sehingga terjadilah keributan karena mencoba merebut radio komunikasi, sampai akhirnya diborgol pada stang kemudi. Bersama dengan itu, Joe datang dengan truknya, melihat seorang petugas yang meminta pertolongan. Joe pun memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan penghasilan dengan menyediakan jasa derek mobil. Kembali ke Yang, terungkap dia adalah seorang ilmuwan, dan dia berhasil mengaktifkan program pengendali terhadap para anjing. Selanjutnya, tentara bersiap dengan perlengkapan pelindung ekstra menanti kawanan anjing kembali. Diketahui bahwa semua anjing-anjing itu ditanamkan chip pada kepala mereka agar bisa dikendalikan oleh Yang, dan itu sekaligus membuat mereka menjadi jauh lebih buas dan ganas. Ya, segera kawanan anjing itu menerkam, memaksa prajurit menggunakan alat setrum untuk melumpuhkan sampai mereka patuh. Namun di antara kawanan anjing itu hanya E9 yang tidak terpengaruh, yang menyadari hal ini, tapi belum mengetahui alasannya.
Setelah pergulatan brutal, prajurit pun melompat ke dalam kandang, memancing kawanan anjing mengikuti, dan secara efektif menjebak mereka di dalam. Ketika Dr. Yang menonaktifkan program untuk menenangkan anjing-anjing itu, seperti yang sudah dikatakan, sebuah helikopter pun tiba membawa kandang baru. Hal ini membuat Jody menjadi panik dan otomatis sebagai pemilik, Joe harus mengejarnya. Masih belum bisa menerima, Jung kembali menuntut penjelasan, kali ini dengan sedikit ngotot, sehingga Dr. Yang menyarankan agar Jung meminta penjelasan kepada atasannya di istana. Dr. Yang kemudian menjalankan program lagi untuk memindahkan kawanan anjing ke kandang baru. Pada momen ini, situasinya begitu sulit karena Jody tidak berhenti menggonggong, sementara Joe berusaha melawan para tentara yang menahannya, dan Jung berusaha melindungi Kyung Min yang terus menjelajah ke sana kemari. Di sisi lain, seorang prajurit menemukan chip yang diketahui adalah milik E9. Bersamaan dengan itu, kawanan anjing telah pindah dan helikopter pun segera mengangkat kandangnya, merasa sudah aman tiba-tiba saja. Ya, E9 melompat ke dalam helikopter dan menyerang semua orang, sehingga membuat helikopter hilang kendali. Kandang anjing lebih dulu jatuh, lalu disusul dengan E9 melompat keluar, sebelum helikopter tersangkut dan terbakar pada penyangga jembatan. Ini menyebabkan suara berderit yang membuat anjing semakin menggila, bahkan mendobrak kandang. Mereka kemudian menyerang setiap orang yang ditemui, lalu dihabisi dengan kejam tanpa ampun. Tentu saja serangan juga dilancarkan terhadap Dr. Yang, tapi untungnya ilmuwan tersebut berhasil diselamatkan oleh Jung. Para prajurit berupaya keras untuk melakukan perlawanan demi melindungi korban-korban. Sayangnya kawanan anjing tidak hanya kuat dan cepat, tapi mereka juga cerdas, menyerang secara taktis dan penuh perhitungan. Menyaksikan hal ini, tak ada pilihan bagi Jung selain segera melarikan diri bersama Kyung Min dan Joe beserta anjingnya. Sementara itu, Yura berusaha bersama lagi dengan Miran yang terjebak di antara orang-orang yang berlarian. Seekor anjing juga mengejar, jadi Yura mengambil stick golf untuk melancarkan pukulan terbaiknya. Lalu bersama-sama Yura dan Miran melarikan diri. Di sisi lain, Joe malah nekat berinisiatif untuk melarikan diri dengan truknya tanpa menyadari anjing yang berada di dalam sana. Jadi pria dungu itu pun kembali melarikan diri. Bersamaan dengan itu, Jung dan Kyung Min yang mengikuti Dr. Yang berhasil menemukan mobil meskipun sedikit mengalami kendala ketika melaju. Jung memang melihat Joe, tapi karena kesal, jadi dia tidak berhenti. Sampai akhirnya Kyung Min terus memaksa sehingga ya mau bagaimana lagi. Sementara para korban lain bergegas berlindung di dalam bus, kelompok Jung terus melaju sembari menyaksikan helikopter yang terjebak di jembatan meledak, lalu puing-puingnya mulai jatuh di tengah jembatan, menyebabkan nyala api dan mengenai truk bensin. Ledakan-ledakan lain segera menyusul, yang mana salah satu puing mengenai mobil kelompok Jung. Tentu saja ini membuat Jung hilang kendali sehingga membutuhkan tenaga ekstra untuk membelokkan mobil demi menghindari api sampai akhirnya menabrak pagar pembatas. Sementara itu, di kantor, Hun Baek mencoba mengirimkan bantuan. Kendala yang dihadapi adalah kabut terlalu tebal untuk jalur udara, sedangkan jembatan terlalu tinggi untuk jalur air. Namun kepada wartawan, Hun Baek menjelaskan bahwa dia akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk melakukan penyelamatan yang tepat. Kembali ke Jung yang menggunakan radio untuk mencoba meminta bantuan, dan bersamaan dengan itu seekor anjing melompat ke mobil.
Hewan itu sempat mengendus dan berusaha menerobos, namun segera pergi karena usahanya gagal. Dokter Yang kemudian menjelaskan bahwa dirinya melakukan penelitian dan pengembangan terhadap anjing-anjing penyelamat agar bisa merespon suara manusia, tetapi pihak militer malah menyalahgunakan program tersebut untuk menciptakan mesin tempur. Ya, lebih lanjut ia menjelaskan bahwa US dan Uni Eropa menginginkan anjing pembunuh yang buas untuk memburu teroris. Mereka dilatih agar mengenali suara target, dan sayangnya proyek tersebut tidak berjalan dengan baik. Anjing-anjing menjadi terlalu ganas, jadi malam ini sebenarnya tujuan mereka adalah membawa anjing-anjing itu untuk dimusnahkan. Setelah mencoba kembali, Jung akhirnya berhasil menghubungi atasannya Hun Baek yang menyarankan agar mereka memutar balik karena ada salah satu truk yang membawa bahan beracun yang mana jika terkena api maka gasnya akan menyebar lewat udara. Jung menceritakan tentang penelitian anjing yang disebut juga sebagai Project of Silence, melibatkan menteri yang menjabat saat ini dan dapat digunakan untuk melengsarkannya. Namun Hun Baek menolak karena proyek tersebut juga melibatkan departemen mereka. Di saat yang sama, beberapa anjing terlihat mengelilingi mobil sehingga membuat mereka hampir putus asa. Entah untung atau sial, ledakan lain kembali terjadi, membuat para anjing takut, tapi seperti yang dikatakan Hun Baek, asap gas beracun mulai menyebar. Melihat bus datang, mereka semua berlari mendekati dan segera naik, sembari menutupi mulut dan hidung. Lalu jembatan mulai runtuh dan helikopter pun jatuh, yang mana lagi-lagi menyebabkan ledakan, namun kali ini lebih besar dari sebelumnya. Ledakan tersebut membuat mobil-mobil berjatuhan, tetapi beruntung bus berhasil pergi menjauh tepat pada waktunya. Dan di sekitar mereka terlihat E9 menyaksikan segalanya. Diketahui bahwa anjing itu telah berhasil mengumpulkan seluruh kawanan untuk menyelamatkan diri. Saat keadaan sedikit tenang, Jung memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa tim penyelamat mengalami kendala akibat cuaca, tetapi meyakinkan para korban bahwa saat ini mereka masih terus berupaya. Yang mengecewakan adalah Jung berbohong tentang kawanan anjing yang menyerang, mengatakan itu adalah kelompok anjing rabies yang hendak dimusnahkan. Para korban awalnya ragu, tetapi Joe segera meyakinkan sampai akhirnya semua percaya. Setelah menemukan sebotol minuman mahal, Joe meminta waktu untuk bisa berbicara empat mata dengan Jung. Ternyata supir truk itu tidak hanya menagih uang bensin, tapi juga imbalan lain yang lebih besar. Jung telah memperkirakan hal ini, jadi dia berjanji akan memberikan medali kehormatan serta hadiah uang asalkan tutup mulut. Beberapa waktu kemudian, sementara Jung meminta maaf kepada Kyung Min karena berbohong, sekelompok tim setara SWAT datang dengan helikopter yang langsung turun menuju bus untuk melakukan evakuasi karena tak melihat seekor anjing pun di sekitar mereka. Jung kembali menghubungi atasannya untuk memastikan hal ini, tetapi karena Hun Baek bersikeras, maka para korban pun mulai berjalan mengikuti tim penyelamat melintasi jembatan. Tiba-tiba saja terdengar suara alarm mobil, seolah bahaya akan datang. Awalnya itu adalah ulah si ilmuwan yang tidak sengaja menyenggol mobil, tapi kali berikutnya terdengar lebih banyak alarm di sekitar mereka, sehingga para tentara memutuskan untuk memeriksa, hanya untuk tiba-tiba diserang oleh kawanan anjing, dan terungkap ini adalah strategi untuk memulai serangan kejutan. Serangan datang dari segala arah sehingga membuat prajurit menyerang secara membabi buta. Miran menjadi korban peluru nyasar. Ini membuat Yura segera melindunginya menggunakan benda apapun sebagai perisai. Sementara pembantaian terjadi, Sunok yang kumat malah mendekat dan mencoba membelai salah satu anjing sehingga segera dijatuhkan. Jung juga diserang dan di saat yang sama ia melihat Jo bersembunyi di bawah mobil. Pada awalnya pria itu memang aman-aman saja, tapi karena Jody menggonggong, jadinya malah menarik perhatian kawanan anjing ganas.
Ketika berhasil lolos, Jung segera bergegas menyelamatkan Kyung Min yang berusaha mempertahankan tas, karena di dalam tas itu ada buku mendiang ibunya. Setelah beberapa pertengkaran selama kejadian, anjing yang mengancam pun ditembak oleh seorang prajurit, namun sayangnya segera setelah itu anjing yang lain datang menghabisi si prajurit. Jung dan Kyung Min berhasil mencapai bus dan bersembunyi di bagasi. Sayangnya baru saja merasa lega, Jung menyadari bahwa radio komunikasinya terjatuh dan harus keluar untuk mencarinya. Beberapa saat kemudian, Jung tidak hanya berhasil menemukan radio, tetapi juga mengambil tas putrinya serta flare gun. Sedangkan Kyung Min sendiri menunggu sang ayah kembali sambil menyaksikan video sang ibu yang membacakan cerita pada buku di rumah sakit. Dia mengingat semua kenangan indah, bahkan merindukan senyuman sang ayah. Tiba-tiba saja gadis itu dikejutkan dengan suara Dr. Yang. Ya, ternyata si ilmuwan berada di kursi penumpang. Dia kemudian menjelaskan tentang E9 atau disebut Echo 9 yang merupakan anjing sebenarnya. Dikatakan demikian karena anjing-anjing yang lain semuanya adalah klon dari Echo 9, yang mana Echo 9 melihat mereka sebagai anak-anaknya. Jadi selama penelitian, Echo 9 terpaksa terus menyaksikan anak-anaknya dihabisi karena gagal. Apa yang anjing itu lakukan sekarang bukanlah berburu, tapi balas dendam atas kematian anak-anaknya. Kembali ke Jung yang secara mengejutkan menemukan para korban yang masih bertahan bersembunyi di sebuah truk. Hanya Joe dan Jody, Yura dan Miran, serta pasangan tua yang tersisa. Joe mengakui bahwa dirinya telah memberitahu mereka mengenai kebenaran tentang kawanan anjing ganas yang mana memicu kemarahan semua, terutama Byung-hak karena istrinya kini mengalami pendarahan hebat akibat terluka parah. Tak ada yang bisa dilakukan Jung selain menenangkan dan tetap membantu untuk bertahan. Mereka kemudian menyalakan obor dengan suar, menembakkan flare gun, lalu menghubungi Hunbaek yang juga melihat api dari CCTV. Jung menjelaskan kelompok itu mencoba pergi menuju bus dan meminta agar dikirimkan penembak jitu untuk menghabisi kawanan anjing. Hunbaek menolak karena khawatir para wartawan akan merekamnya, namun berjanji akan ada tim penyelamat lain yang menunggu di ujung patahan jembatan. Selain itu, sebelum mengakhiri percakapan, Jung juga dengan berat hati mengatakan bahwa korban yang masih bertahan telah mengetahui segalanya. Beberapa waktu kemudian, kelompok Jung pun akhirnya berhasil mencapai bus. Kyung Min melihat sang ayah dengan rasa lega dan berniat untuk membuka pintu, namun Dr. Yang malah melarang karena takut kawanan anjing akan masuk. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menggunakan api untuk menakut-nakuti, dan lagi-lagi sangat disayangkan Sun Ok kembali digigit oleh salah satu anjing. Untungnya di saat krusial terlihat semburan api yang membuat kawanan anjing mundur, yang ternyata itu dari Joe. Di saat yang sama, Jung juga beraksi dengan flare gun-nya, melepaskan tembakan ke bawah untuk membuat ledakan cahaya yang menyilaukan. Setelah semua masuk ke dalam bus, segera Joe melepaskan tendangan ke arah Dr. Yang demi melampiaskan kekesalan. Selanjutnya, mereka berencana untuk menuju ke patahan dengan menggunakan bus meskipun tidak memiliki kunci, tapi Joe memegang kunci serbaguna atau mereka menyebutnya Master Key yang ternyata berhasil membuat bus menyala. Sementara itu, Hunbaek menolak berbicara di depan media yang membuat dukungan terhadap dirinya semakin menurun. Kepala tim penyelamat kali ini datang langsung untuk menemui Hunbaek dan dia juga mengetahui tentang Project of Silence. Pria itu memberikan pilihan menyelamatkan para korban dan membuat Project of Silence terungkap, atau membiarkan para korban begitu saja sampai dihabisi oleh kawanan anjing atau tewas akibat runtuhnya jembatan. Beberapa waktu kemudian, bus telah mencapai patahan dan segera Jung mencoba menghubungi atasannya menggunakan radio, tapi sama sekali tidak ada respon. Perdebatan terjadi karena tak tahu harus berbuat apa, sementara kawanan anjing menanti di luar bersiap untuk melancarkan serangan ketika pintu dibuka. Untungnya di saat terakhir Kyung Min mengungkapkan rencananya, tak lama berselang terlihat mereka bersembunyi di ruangan bagasi sembari mengawasi kamera lewat monitor portable
kabel. Pintu bus juga dalam kondisi terbuka, namun mereka telah menyiapkan kabel untuk menarik tuas yang akan menutup pintu saat kawanan anjing masuk. Ya, cara itu ternyata berhasil, namun sangat disayangkan Sun Ok tak mampu bertahan dan telah menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi Byung-hak meminta semuanya pergi, sementara dirinya karena tidak bisa meninggalkan sang istri, memutuskan untuk berkorban menahan pintu. Tidak bisa menerima, Jung kembali berusaha untuk membuka pintu bagasi yang mana segera ditahan oleh Jo karena itu akan membuat mereka semua terbunuh termasuk Kyung-min. Mereka pun kemudian mulai mencari tim penyelamat yang dijanjikan, tapi pada kenyataannya tidak ada seorang pun di sekitar. Jung pun tertawa, menyadari bahwa apa yang ia harapkan sia-sia karena tentu saja Hun Baik akan membiarkan mereka semua mati demi merahasiakan Project of Silence. Terungkap bahwa Hun Baiklah yang menandatangani persetujuan proyek itu, sehingga membuatnya diangkat menjadi staf kepresidenan. Dengan marah, Jung mengungkapkan bahwa dirinya dan para korban akan bertahan dan melarikan diri menuju Seoul. Dia berharap Hun Baik ada di sana bersama dengan tim medis dan juga pers. Jika tidak, Jung akan membuatnya menyesal. Satu-satunya kendaraan yang masih berfungsi adalah truk Jo, yang mana akan digunakan untuk menuju Seoul melewati zona beracun. Sayangnya, si supir truk dengan dungunya melupakan master key di dalam bus, jadi mereka harus kembali mengatur rencana, tapi sebelum itu, Dr. Yang harus menemukan laptop terlebih dahulu untuk mengaktifkan program dan memancing kawanan anjing agar masuk ke dalam kandang. Jung kemudian memutuskan untuk menjadi umpan. Sebelum ia masuk ke dalam kandang, Kyung-min mengungkapkan bahwa dirinya tidak lagi berminat bersekolah di luar negeri, dan selain itu dia juga memberikan buku mendiang sang ibu untuk dibaca karena Jung membutuhkan semacam bacaan untuk mengeluarkan suara, memancing kawanan anjing datang. Karena buku itu satu-satunya, maka Jung berjanji akan selamat dan mengembalikan. Sementara itu, Yura juga mengambil peran dalam rencana menyiapkan stick dan beberapa bola golf untuk memecahkan kaca bus dari jarak jauh. Pada momen ini, gadis itu mengakui bahwa mengetahui paspor telah kadaluarsa. Yura sengaja diam karena terlalu takut untuk mengikuti kejuaraan. Tak lama kemudian, setelah semuanya siap, Dr. Yang mengaktifkan program dan segera Jung membaca buku yang ditulis istrinya sehingga membuat kawanan anjing mulai menggila. Sementara itu, Yura melepaskan beberapa pukulan yang membuat bola golf menghantam jendela sampai akhirnya retakan semakin besar dan kawanan anjing pun dengan mudah menghancurkan jendela itu. Hewan-hewan buas itu berlari sekencang-kencangnya demi mencapai kandang dan mengguncangkannya dengan kuat. Bersama dengan itu, Jo memanfaatkan kesempatan untuk mengambil master key-nya. Lagi-lagi, tanpa menyadari seekor anjing yang masih tersisa karena tidak terpengaruh, yaitu Echo 9. Ketakutan, Jo pun berlari ke truk di mana rekan-rekan lain telah menunggu. Echo 9 mengikuti dan menyerang Dr. Yang begitu melihatnya. Beruntung si ilmuwan berhasil meraih penyetrum yang mana segera digunakan untuk menyerang. Ditambah lagi bersamaan dengan itu terjadi guncangan hebat sehingga Echo 9 pun menarik diri. Ya, terungkap bahwa guncangan tersebut diakibatkan oleh jembatan yang mulai runtuh sehingga menyebabkan kawanan anjing dan mobil-mobil mulai berjatuhan, termasuk mobil kandang. Melihat hal ini, Echo 9 segera berlari untuk menyelamatkan kelompoknya. Namun tentunya itu tidak akan mudah karena semakin banyak kendaraan-kendaraan yang meluncur jatuh. Sementara itu, mobil kandang kini tersangkut di jembatan. Di saat yang sama, Jo dan yang lainnya tiba dengan truk, tapi karena berat truk akan membuat jembatan semakin runtuh, Jung meminta mereka pergi. Di saat-saat terakhir, Jung melihat halaman terakhir buku, di mana ia menemukan catatan terakhir sang istri yang meminta maaf karena tak memiliki banyak waktu untuk keluarga.
Bersamaan dengan itu, terdengar teriakan Kyung Min. Ternyata gadis itu menolak untuk menyerah. Dia nekat mendekat sambil membawa pengait. Jung pun segera membuka pintu untuk meminta putrinya mundur karena selain jembatan akan runtuh, di dekat Kyung Min juga ada Echo 9. Anehnya, Echo 9 tidak menyerang Kyung Min karena lebih berfokus menyelamatkan keluarganya. Jembatan runtuh semakin cepat, membuat anjing-anjing yang tersisa jatuh dan akhirnya Echo 9 pun ikut melompat. Mobil kandang kini sudah berada di ujung tanduk dan Jung telah pasrah asalkan putrinya selamat. Sangat mengejutkan, ternyata Kyung Min berhasil tiba di waktu yang tepat, segera memasang pengaitnya dan memberikan aba-aba kepada Jo untuk menarik. Perjuangan masih belum berakhir karena Jung dan teman-teman harus berpacu dengan waktu menghindari jembatan yang runtuh. Jo membuat truk melaju sangat kencang, melakukan manuver-manuver gila, bahkan menerobos puing-puing yang menghalangi sampai-sampai pengaitnya lepas. Jo pun menangis ketika sadar karena mengira Jung dan Kyung Min telah jatuh. Tapi tak lama kemudian diketahui bahwa keduanya selamat. Jung dan Kyung Min segera bergabung dengan rekan-rekan dan Jung juga menjanjikan Jo medali karena walau bagaimanapun supir truk itu layak menerimanya. Truk terus melaju sampai akhirnya tiba di ujung jembatan, di mana petugas medis dan wartawan telah menunggu termasuk Hun Baik. Ya, atasan Jung menyambut dengan hangat, namun Jung sendiri membalas sambutan itu dengan pukulan yang mana membuat Hun Baik tumbang. 우리 지금 뭐가 중요한? Lalu Jung dan rekan-rekan mengumumkan tentang Project of Silence yang membawa malapetaka serta bukti yang ada di tangan mereka. Film pun ditutup dengan menampilkan Kyung Min yang menyatakan tidak akan bersekolah di luar negeri karena ingin menemani sang ayah. Selain itu, ditampilkan juga Echo 9 yang ternyata berhasil menyelamatkan salah satu anaknya. Hewan itu hanya diam menatap ke arah jembatan, membuat kita bertanya-tanya, akankah dia kembali untuk membalas dendam atau memulai kehidupan baru yang damai dengan keluarga yang tersisa? Dan tamat. Jika menyakiti seekor anjing, maka karma akan membalas Anda. Itulah mungkin salah satu yang coba disampaikan film ini. Selain itu, saya juga melihat bagaimana Jung, yang merupakan seorang wakil direktur keamanan istana, sekaligus tim sukses kampanye Hun Baik, mengungkapkan pendapatnya tentang kepentingan berpolitik di atas kepentingan atau keselamatan rakyat. Bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka tidak berkuasa untuk melayani negara. Apapun ia lakukan demi menjadikan Hun Baik sebagai calon presiden terfavorit dan akhirnya menang di pemilu yang akan datang. Sampai akhirnya Jung Won merasakan sendiri. Ketika dia dan putrinya dalam bahaya, tidak ada yang datang menolong, termasuk Hun Baik, karena Jung dan para penyintas lain harus dikorbankan demi kepentingan politik Hun Baik yang ternyata menjadi salah satu tokoh utama dalam terciptanya Project of Silence. Ya, seperti yang pernah saya bilang di video-video lain, film fiksi ilmiah tak jarang menjadi media untuk mengkritik isu-isu yang terjadi di kehidupan nyata. Saya melihat film ini kurang lebih mengkritik bagaimana penguasa yang lalim berbicara dari A sampai Z, menyetujui ini itu, meresmikan Uni ANU tanpa turun ke lapangan dan melihat bagaimana kehidupan rakyat yang sebenarnya. Mereka mungkin bisa tersenyum lembut di atas sana, seolah peduli dan mengambil keputusan yang tepat untuk rakyat. Padahal pada kenyataannya, rakyat sama sekali tidak terlibat atau bahkan mungkin kesejahteraan rakyat tidak ada dalam agenda mereka. Dr. Yang, salah satu ilmuwan utama yang terlibat dalam proyek, mengungkapkan kepada Jung bahwa US dan Uni Eropa telah menugaskan Korea untuk mengembangkan anjing pembunuh sehingga mereka dapat menggunakannya untuk memburu teroris tanpa perlu mengorbankan prajurit manusia. Mereka agak mirip dengan K9 Corps, Angkatan Darat US, yang dilatih untuk bertempur dalam Perang Dunia. Mungkin sang sutradara mendapatkan ide untuk filmnya dari clipping berita yang sama, dan oleh karena itu menampilkan hal yang serupa dalam adegan pembuka.
Anjing-anjing dilatih untuk mengenali suara target dan menyerang mereka demi menghilangkan resiko gugurnya prajurit manusia. Saya rasa informasi ini cukup untuk memahami mengapa seluruh proyek berakhir dengan kegagalan. Bayangkan skenario di mana para teroris tidak melakukan kontak dengan pihak berwenang. Dalam kasus seperti itu, bagaimana mereka akan menggunakan anjing-anjing buas ini? Selain itu, adegan awal menampilkan di mana Dewan Keamanan Nasional sedang mendiskusikan beberapa teroris telah melakukan penyanderaan namun belum mengajukan tuntutan apapun. Dalam kasus ini juga mereka tidak dapat menggunakan anjing pemburu untuk misi penyelamatan karena mereka belum melakukan kontak sehingga tidak memiliki rekaman suara teroris. Seperti yang ditampilkan pada ending, Echo 9 atau E9 melompat dari jembatan untuk menyelamatkan satu-satunya klon atau anaknya yang selamat, dan kemudian terungkap bahwa dia berhasil membawa anaknya ke tepi dengan selamat. Kini seseorang harus mempertimbangkan fakta bahwa anaknya masih memiliki perangkat di dalam kepalanya, dan oleh karena itu tentunya dapat dikendalikan melalui program ECOS. Jika harus berspekulasi, saya pikir E9 kemungkinan besar akan mengeluarkan chip itu dari kepala anaknya. Kemungkinan yang kedua adalah Dr. Yang akan menghancurkan semua perangkat terkait Project of Silence. Oleh karena itu, jika ada chip di kepala anak E9, itu tidak akan menjadi ancaman bagi siapapun. Jadi ini semacam happy ending untuk semua orang. Jung juga berdamai dengan putrinya Kyungmin yang memutuskan untuk tidak sekolah musik di luar negeri. Gadis itu kemungkinan besar akan menyelesaikan studinya di Korea dan mungkin juga mengejar karir sebagai penyanyi karena suatu saat nanti dia ingin menjadi seorang rapper. Di sisi lain, Jung juga telah menghabiskan seluruh kekayaan untuk pengobatan kanker istrinya dan tidak punya banyak uang untuk studi putrinya. Itulah sebabnya dia memutuskan menjual rumah demi membiayai pendidikan Kyungmin, tapi kini mungkin dia tidak perlu melakukan hal itu, dan itulah alasan mengapa ia mengembalikan amplop berisi uang dari Hunbaik, terutama karena tidak ingin lagi terlibat dalam kebusukan para politikus. Bagaimana menurut kalian? Mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Yang saya bahas murni hanya tentang film. Jadi dibawa enjoy aja ya. Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!